Bab 1591 Tulang Suci. Gudong. Ye Chen menelan ludah. Kaisar Agung Pangu, kaisar pertama dari 130 kaisar Xuan Huang, sebenarnya dijentikkan oleh Tiansu Heaven Li King. Ye Chen tiba-tiba merasa pusing. Ini mungkin kalimat paling menakutkan yang pernah dia dengar sejak debutnya. Senioritas Tiansu Tianwang sangat tinggi sehingga dia telah mematahkan garis bawah keterkejutannya, dan itu adalah level mitos yang sebenarnya. Dia tidak heran mengapa Raja Surga bisa hidup gitu lama. Ada segel di surga dan 10.000 domain, dan namanya memproklamirkan diri. Selama itu bukan Kaisar Agung, siapapun dapat memproklamirkan diri untuk waktu yang lama. Tidak heran bahkan Permaisuri Donghua tidak bisa berbuat apa-apa tentang Tiansu. Dari apa yang saya lihat kali ini, apa yang dikatakan Ji Yangzi benar. Ye Chen menghela nafas, dan sangat takut pada Tiansu Tianwang. Pokoknya, kita tidak bisa keluar. Kedua lelaki tua itu merentangkan tangan mereka di Tianzu Dimi. Kamu benar-benar tidak mudah untuk membalas kebaikan semacam ini. Tiansu memiliki tentara kaisar. Bisakah kamu meminjamkanku utusannya? Ye Chen terkekeh, matanya penuh harapan. Tidak ada prajurit kaisar, tapi tulang suci Chen Zan dapat dipinjam darimu, kata Tianzu dengan santai. Mendengar ini, mata Ye Chen tiba-tiba menjadi cerah. Ji Yangzi pernah berkata bahwa tulang suci Chen Zan tergantung di langit. Fisik suci Dacheng yang membuat zaman, meskipun sudah lama meninggal, pasti masih memiliki kekuatan yang mendominasi. Di sini, Dimi melambaikan tangannya untuk mengusir awan gelap. Segera, puncak gunung yang kuat perlahan muncul, dan di puncak gunung itu tergantung kerangka. Kerangka itu bermandikan cahaya bintang, jernih, berkilau keemasan dan mempesona. Apakah itu tulang suci Chen Zan? Ye Chen mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh kekaguman. Meskipun itu adalah kerangka, dia sepertinya melihat sosok dari belakang, sekuat gunung, berdiri tegak, dan kuat ke segala arah. Tiba-tiba, sumber tubuh suci di tubuhnya gelisah, memicu lautan badai, ingin keluar dari tubuh. Dan tulang suci yang tergantung di puncak gunung juga berdengung dan bergetar, memancarkan kekuatan suci, mengguncang dunia hingga bergetar. Sumber dan tulang suci milik Chen Zan, dan ada hubungan di antara mereka, seperti dua kerabat yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Aku tidak tahu apa-apa tentang junior ini. Ye Chen untuk sementara mengalihkan pandangannya, dan menatap Tianzu Dimi. Apakah Tiansu memiliki dendam besar dengan garis keturunan Saint Body? Tidak ada dendam. Tianzu Dimi merentangkan tangannya. Lalu mengapa Tiansu menggantung tulang suci? Ini sedikit penghujatan. Ye Chen berkata dengan senyum kering. Jika ini dilihat oleh para pengikut tubuh suci, bagaimana mereka bisa menyerah, sama seperti Donghua, 7 anak laki-laki dan mereka. Langsung, buka mulutmu untuk meminta tulang suci, dan kami memutuskan untuk tidak melakukannya. Permaisuri Donghua dan Di Huang tidak sesombong itu. Ketika kami marah, kami dipukuli, dan keluarga mereka. Apakah kamu masih terkubur di Tiansu sekarang? Tianzu Dimi mengutuk. Dimi masih menunjuk ke mata kanannya, mata peri Jiang Taixu. Ada rahasia seperti itu. Ye Chen menghela nafas. Dia harus merasa kasihan pada 7 putra Donghua, salah memahami niat Tiansu, dan menderita kerugian besar dalam pertempuran pertama. Tidak dapat disangkal bahwa kami sedikit bertangan besi. Tianzu menyentuh dagunya. Tidak mungkin, ini adalah hukum langit. Jika kami tidak dengan sengaja melepaskan air, tidak ada udang kecil mereka yang akan melakukannya. Dapat melarikan diri. Karena itu, mata peri Jiang Taixu benar-benar bagus. Dimi menyeringai. Sebelum dia pergi, dia memprovokasi roh jahat, dan akhir hidupnya pasti sangat menyedihkan. Ini tidak bisa disalahkan pada Tiansu, itu karena mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Lalu mata abadi dari 6 jalan. Pernahkah kamu membangunkan teknik terlarang roda abadi? Ye Chen memandang Dimi dengan ragu-ragu. Aku bukan anggota klan peri, aku belum bangun. Kalau gitu bakatmu benar-benar sangat menyentuh. Ye Chen memandang Dimi dengan penuh arti.
Ketika Lao Su bertanggung jawab atas mata kiri Xian Lunyan, hanya butuh lebih dari 200 tahun. Membangkitkan 4 teknik terlarang dari Xian Lunyan. Ini bagus untukmu. Setidaknya sudah 5.000 tahun sejak mata peri Jiang Taixu dicuri. Tapi tidak satu pun dari mereka yang terbangun. Kamu mata peri, bisakah kamu meminjamku selama 2 hari? Ye Chen menggosok tangannya dengan ekspresi ceria. Tidak perlu meminjamnya, mengambilnya, dan mengembalikannya kepada orang-orang peri. Dimi murah hati, dan langsung mengambil sumber mata peri, menggantungnya di telapak tangannya, dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Betapa memalukan. Ye Chen menyeka tangannya, dan mengambilnya dengan kedua tangan, jantungnya yang bersemangat berdetak lebih cepat. Saat dia berbicara, dia mengintegrasikan esensi mata peri ke mata kanannya, dan jejak roda peri berputar sesuai dengan itu. Tiba-tiba, kekuatan misterius menyebar ke seluruh tubuh. Itulah kekuatan mata peri, yang sama dengan perasaan mata kiri roda peri, dan lebih jelas melihat dunia. Aku tidak tahu, bisakah aku membangkitkan 1 atau 2 hukum terlarang? Ye Chen membelai mata kirinya, memikirkan putra dewa dari klan peri, dan dia harus menemukannya untuk menyelesaikan kasusnya saat dia keluar kali ini. Di Tianzu kami, jangan melihat apa yang tidak seharusnya kamu lihat. Tianzu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingatkan, jika kamu menderita serangan balik, jangan salahkan aku, dan katakan itu dengan sangat dominan. Dimengerti. Ye Chen segera. Mata peri yang hilang. Ayo lelehkan tulang suci. Dimi melambai, dan mengambil tulang suci Chen Zan yang tergantung di puncak gunung keesokan harinya. Paksaan tulang suci terlalu kuat, tergantung di depan Ye Chen. Ruang runtuh di bawah tekanan, dan dia tidak bisa bernapas. Kecemerlangan ilahi yang tersisa menyilaukan. Bahkan jika Ye Chen dibudidayakan, sudut matanya ketakutan sampai darah meluap. Dari suara tulang suci, dia dengan jelas mencium aura yang sebanding dengan seorang kaisar, dan dia mencapai tubuh suci, yang benar-benar berlawanan dengan langit. Kamu memiliki asalnya. Jika kamu melelehkan tulang sucinya lagi, kamu dapat berkeliaran dengan bebas di bawah tingkat kuasi kaisar. Tianzu menemukan tempat yang nyaman dan menghisap pipanya. Di bawah kaisar semu, melambai dengan santai. Ye Chen linglung. Ini terbatas. Dimi berkata dengan santai, Chen Zan sudah mati, dan bertahun-tahun telah berlalu, kekuatannya hampir habis, dan apa yang tersisa terbatas. Jadi, setelah melelehkan tulang suci, setiap saat Anda meminjam kekuatannya akan berkurang 1 poin, sampai pada level yang sama dengan Anda, kata Tianzu. Itu artinya, aku mengerti dalam hitungan detik, kata Ye Chen sambil tersenyum. Ceritakan tentang evolusi Zoutianmu. Dimi melirik Ye Chen. Siapa yang penuh? Tidak. Masalah siapa itu? Ye Chen segera berkata, kedua senior dapat menemukan cara Zoutian. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Keduanya menggelengkan kepala, pergi temukan seseorang bernama Fuxi, dan ubah nasibmu. Ini Fuxi lagi. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, tapi dia ingin temukan seseorang tapi Fuxi ada di Dacu. Mari kita mulai, kata Tianzu Dimi perlahan. Ayo. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, berbaring di atas batu besar, menariknya dengan mana, dan membiarkan tulang suci saling tumpang tindih. Tulang suci berdengung, dan tidak sabar untuk berintegrasi ke dalam tubuh Ye Chen. Segera, terdengar suara klik tulang bertabrakan, dan seluruh tubuh Ye Chen ditutupi dengan cahaya keemasan, yang sangat menyilaukan. Dia menutup matanya sedikit, dan ekspresinya sangat menyakitkan. Rasa sakitnya tidak kalah dengan latihan tubuh yang liar. Dia mengerti bahwa ini adalah proses yang diperlukan. Tulang suci Chen Zan terlalu mendominasi, dan dia mengatur ulang tubuh sucinya dengan paksa. Asal-usul tubuh suci juga datang untuk membantu, dan itu meleleh ke dalam tubuh Ye Chen sedikit demi sedikit, dan tetesan darah suci gelisah dan terbakar seperti api, membantu keduanya untuk menyatu dengan sempurna. Di samping batu, Tianzu Dimi sedang merokok pipa, dan yang lainnya sedang minum sedikit anggur. Kaisar bela diri abadi telah pergi selama lebih dari 9.000 tahun. Saya tidak tahu kapan, saya mendengar Tianzu mengeluarkan suara yang panjang.
Sudah lebih dari 9.000 tahun, dan sejauh ini belum ada berita. Apakah ada yang salah? Dimi menghela nafas. Merindukan tahun-tahun tanpa akhir, aku sudah lelah. Mata Tianzu penuh dengan perubahan. Aku telah menunggu satu perubahan demi satu, dan ingatanku lebih tua dari tahun-tahun. Semoga permaisuri kembali seperti yang dijanjikan ketika iblis surgawi 7 iblis tiba, dan 3 alam telah menunggu terlalu lama untuk hari itu. Bab 1592 Masa lalu di zaman kuno. Malam di Zhongzhou tenang, tenteram, damai, dan khusyuk. Di depan sungai yang bergolak, masih ada kerumunan orang. Itu adalah klan abadi Senzi, Fengxian dan lainnya, serta pengikut mereka, yang masih menyelamatkan tubuh Ye Chen. Hanya saja tidak peduli berapa banyak orang yang melompat dari sungai, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat menemukannya, dan hanya ada sungai yang mengalir. Sampah. Fengxian memarahi dengan dingin, berdiri di Sutian. Dia seperti seorang ratu, dan dia juga dianggap sebagai kecantikan yang tiada taraf, tapi kecantikannya sangat terganggu oleh ekspresinya yang ganas. Dia tidak tahu betapa dia membenci Ye Chen. Dia bertekad untuk menemukan tubuhnya, dan dia harus mencambuk mayat itu 10.000 kali sebelum semuanya berakhir. Apa yang paling meracuni hati wanita? Dia adalah penggambaran terbaik. Para biksu Sifang menghela nafas dan tidak bisa tidak merasa kasihan pada Ye Chen. Siapapun yang mereka provokasi di masa depan, mereka tidak boleh menyinggung Fengxian. Jalang ini adalah anjing gila, yang akan menggigit siapapun yang dia tangkap, dan tidak akan melepaskan gigitannya, sangat pendendam. Tunggu, cari perlahan. Di tengah diskusi dari segala arah, anak dewa dari klan peri pergi lebih dulu, dan menghilang dalam sekejap. Tujuan orang ini sangat sederhana, untuk menemukan tempat yang bersih untuk memahami mata peri, dan dia tidak punya waktu untuk membuang waktu pada mayat. Tianchan dan Senzi Zantian melirik Fengxian dan mundur satu demi satu, tidak ingin bekerja keras untuk itu. Mereka pergi, dan pengikut mereka juga pergi sedikit demi sedikit, hanya Fengxian dan pengikutnya. Lihat teruslah mencari putri ini. Di malam yang dingin, dunia dipenuhi dengan suara-suara ganas dari makhluk langit Phoenix. Medan bintang Tianyuan, bintang Suzaku, 3 langit Youdu. Di puncak gunung, wajah Husian pucat dan tidak berdarah. Dia batuk darah dengan hebat, dan napasnya sangat tertekan. Ini membuat Fantong sangat cemas sehingga dia tidak punya pilihan selain melaporkannya. Segera, Dacu Huangyan datang, dan melihat keadaan Husianer, ekspresinya segera berubah. Apakah Anda memindahkan berkat Fox? Putri, saya bersedia. Husianer tersenyum menyakitkan, matanya yang indah seperti air, sedikit kabur. Siapa pihak lain? Dacu Huangyan bertanya. Kamu Chen. Husian diam-diam menatap langit berbintang. Kamu Chen. Dacu Huangyan terkejut sesaat. Setelah 3 atau 2 detik, dia menyadari bahwa dia meletakkan tangan gioknya di punggung Husian Mengapa kamu gitu bodoh? Aku wanita yang kotor. Husian menertawakan dirinya sendiri. Aku hanya ingin untuk menjaganya diam-diam. Bahkan jika hanya sekali, Xianer tidak memiliki keluhan atau penyesalan. Tenanglah. Dacu Huangyan menyingkirkan tangan gioknya, melangkah keluar dari gunung, dan langsung pergi ke Jiu Chongtian. Kulitnya jelek, dan Husian menderita serangan balik, artinya, berkat rubah telah diaktifkan dengan sendirinya. Terus terang, Ye Chen dalam masalah, dan itu masalah besar. Langit kosong, sepi, dan masih redup seperti biasanya. Tempat ini sangat misterius, ada istana megah dan rumah kuno beratap genteng, tapi tidak ada siapa-siapa, sangat sepi. Di atas batu, Ye Chen masih terbaring di sana melelehkan tulang suci. Auranya semegah laut, dengan gumpalan ki dan darah yang meluap, dan setiap gumpalan mengandung kekuatan suci yang kuat. Tulang suci itu sombong dan tak tertandingi, dan mengatur ulang tubuh suci untuknya dengan paksa. Ye Chen berlumuran darah, kelebihan daging dan tulang dikeluarkan dari tubuhnya, dan darah suci emas menyilaukan. Kesadarannya kabur, dan dia terseret ke dalam konsep artistik kuno. Bunuh. Fang memasuki suasana hati, dan dia mendengar suara pembunuhan. Bunuh. Tampaknya ada gema teriakan pembunuhan,
Dan bukan hanya satu, tapi setiap orang seperti guntur abadi. Di depannya ada langit berbintang, kereta kuno berdengung, langit berbintang yang hancur bergemuruh, dan langit juga bergolak. Gagak emas. Dia menyipitkan matanya sedikit, menatap ke satu sisi, di mana cahaya keemasan bersinar terang. Setiap gagak emas melebarkan sayapnya, dan masing-masing seperti matahari yang menyilaukan. Dia melihat Patriark Jinwu, memegang senjata Kaisar Pamungkas. Melihat ke seberang pasukan Golden Crow, ada kera raksasa yang memegang langit, masing-masing membawa tongkat besi, dengan aura yang kuat. Pemimpinnya adalah leluhurnya klan Douzan Sengyuan, yang juga merupakan batang besi emas hitam, dan merupakan prajurit kaisar tertinggi. Langit berbintang ini sangat luas, dan mereka bukan satu-satunya. Dia juga melihat klan Kunpeng, klan Yamata no Orochi, klan Kuiniu, klan Suzaku, klan Suanwu. Dengan kata lain, semua suku di wilayah selatan pada dasarnya telah tiba. Ada juga klan Changlong, klan Tyrannosaurus Rex, klan Phoenix, klan Setan, klan Protoss, klan Penyihir, klan Immortal, klan Roh, klan Kuno, klan Monster, klan Barbar. Selain itu, dia juga melihat Kyongki, Taoti, dan Zhou, ras besar kuno di zaman prasejarah. Langit berbintang yang luas dipenuhi dengan kegelapan, seperti Wangyang, pembudidaya manusia, pembudidaya setan, dan pembudidaya setan sangat banyak. Ada sosok yang terlihat entah dengan pedang, atau melangkah ke udara, atau mengendarai awan dan kabut, atau mengendarai kereta. Dia melihat tidak kurang dari puluhan tentara kaisar sendirian. Huru hara langit dimulai seketika, dan segera setelah tentara kaisar dari klan Kera Suci Pejuang keluar, langit berbintang meledak. Perlombaan apapun dengan prajurit kaisar juga akan menghidupkan kembali pamor kaisar. Langit berbintang langsung hancur, dan prestise kaisar menyebar tanpa batas. Kemanapun mereka lewat, sosok itu berubah menjadi kabut darah berkeping-keping, dan bintang-bintang meledak satu persatu. Langit berbintang Haoyu penuh dengan api perang, bau darah ada di mana-mana, dan lolongan serta senandung sangat melengking. Langit berada dalam kekacauan, darah menodai langit dan berbagai domain menjadi merah, tulang asli menjadi gunung, dan darah mengalir ke sungai. Apakah ini surga dan segudang alam di akhir zaman kuno? Ye Chen bergumam pelan, mengetahui bahwa konsepsi artistik ini adalah sinar kesadaran yang ditinggalkan oleh tulang suci, dan membawanya untuk melihat era itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pertempuran sebesar itu. Tingkat tragedi, jumlah orang yang terlibat dalam pertempuran, dan besarnya pertempuran, konsentrasi Rao, juga berkontribusi pada pucat. Mengapa perkelahian itu? Mata Ye Chen penuh dengan keraguan. Akan sangat bagus jika kekuatan sebesar itu bersatu melawan iblis surgawi. Mengapa repot-repot saling membunuh? Adapun kata-katanya, tidak ada yang bisa mendengarnya. Perkelahian menjadi semakin sengit, dan kehidupan manusia gitu rendah hati sehingga tidak layak untuk disebutkan. Langit berbintang bergetar, dan sungai keemasan yang cerah menutupi langit berbintang. Seorang pria berbaju zirah datang dari kedalaman langit berbintang. Tubuhnya megah seperti gunung, darahnya semegah lautan, dan tubuhnya bersinar seperti emas. Itu adalah Chen Zan, matanya seperti bintang, rambutnya seperti air terjun, dan dia seperti dewa perang yang tak tertandingi, menelan alam semesta yang luas dengan kesombongan. Ye Chen menahan napas dan memandang Chen Zan dengan kagum. Penampilannya sama dengan yang ada di Gua Dewa. Wanyu awalnya lahir dari akar yang sama, mengapa terlalu mendesak untuk saling berhadapan? Chen Zan meraung, matanya penuh dengan langit dan bumi, suaranya seperti guntur yang menggelinding, mengguncang langit abadi. Meski kata-katanya mengejutkan, beberapa orang masih menyerangnya. Itu adalah ras kuno yang memobilisasi tentara kaisar. Itu adalah pisau emas, seluruh tubuhnya cerah dan bersinar, hukum jalan kaisar terbang, dan kekuatan pisau itu bisa disebut menghancurkan dunia. Chen Zan berteriak dengan dingin, dan meledakkan alam semesta yang luas dengan satu pukulan. Tubuh suci Dacheng, dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, benar-benar memukul mundur seorang prajurit kaisar dengan pukulan, tapi dia tetap tidak bergerak. Sebenarnya,
mengguncang tentara kaisar dengan tangan kosong. Ye Chen ketakutan. Mulutnya kering dan lidahnya kering, itu terlalu kuat. Kedatangan Chen Zan tidak menghentikan huru hara langit. Bertarung dengan satu pukulan, huru hara dimulai lagi, dan seluruh surga dan banyak sekali domain dibasuh oleh darah, berubah menjadi neraka yang tak berujung. Ye Chen tidak melihat ke samping, dia hanya menatap Chen Zan. Dia terlalu kuat, dari awal hingga akhir, dia tidak bersenjata, dan tubuh suci kunonya adalah senjata dewa yang tak tertandingi. Kemanapun tubuh suci Dacheng lewat, tidak ada yang bisa menahan pukulannya, dan semua yang ada di depannya salah. Waktu membuat pahlawan, di era itu, tidak ada kaisar agung, tapi ada tubuh suci yang agung, dan kekuatan orang suci menguasai dunia. Saya tidak tahu sudah berapa tahun huru hara ini berlangsung. Ye Chen adalah penonton yang menyaksikan perkelahian di akhir zaman kuno, dan akibatnya terlalu banyak ras yang punah. Saya tidak tahu berapa tahun berlalu sebelum perang berhenti. Itu adalah langit berbintang lainnya. Chen Zan menyeret tubuh sucinya yang berdarah, dan berjalan terhuyung-huyung. Di belakangnya ada jalan darah, darah suci yang cerah memercikkan langit berbintang. Dia bertarung dengan sengit, dan vitalitas serta darah tubuh suci Dacheng benar-benar dimusnahkan, dan dia menderita pukulan yang menghancurkan tubuh suci Dacheng. Tapi keberadaan kaisar setinggi bahu, juga bertarung sampai akhir pertempuran, dan punggungnya sangat suram. Apakah pahlawannya terlambat? Ye Chen menghela nafas. Gitu dia selesai berbicara, dia melihat pelangi 7 warna ditembakkan dari kedalaman langit berbintang, dan targetnya adalah Saint Body Chen Zan. Pedang Algojo abadi. Mata Ye Chen bersinar dingin. Chen Zan juga menyadarinya, tapi sudah terlambat, dia terpotong oleh pedang dan jatuh dari langit berbintang. Bajingan. Ye Chen meraung, matanya merah, menyaksikan Chen Zan mati. Salah, legenda salah, semuanya salah. Dalam pertempuran Dacheng Saint Body Chen, dia tidak mati dalam huru hara, tapi dibunuh oleh pedang Zuxian sialan itu. Konsepsi artistik telah berakhir, dan menghilang dengan kematian Chen Zan. Ekaristi Dacheng, berakhir dengan sedih, membuat orang sedih. Kematiannya telah menjadi simbol zaman itu adalah kemuliaan tertinggi, tapi juga bekas luka yang tak ada habisnya. Ye Chen terbangun, dengan air mata berlinang, leluhurnya dari tubuh suci kuno, yang mencengangkan di masa lalu, meninggal dalam kematian yang menyedihkan. Itu semua pedang Zuxian sialan, yang mengubur generasi mitos, dan dia tidak bisa lagi menahan kebenciannya terhadapnya. Apakah kamu sudah bangun? Tian Zhu Dimi datang dengan tangan di tangannya. Hanya 9 hari itu benar-benar menyatu dengan tulang suci Chen Zan. Dimi menghela nafas, kecepatan ini sangat cepat. Kalian berdua, senior, pernahkah kalian mendengar pedang eksekusi abadi? Singkatnya, aura pembunuh Tian Zhu Dimi juga terungkap di tubuh mereka, dan langit bergetar dan berubah menjadi es. Wajah Ye Chen berubah, dan tubuh sucinya terbelah. Bahkan jika dia menyatu dengan tulang suci Chen Zan, akan sulit untuk menghentikan paksaan yang luar biasa dari keduanya. Segera, Tian Zhu Dimi kembali normal satu demi satu, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ini sangat bagus, mengapa Anda bertanya tentang itu?" Senior Chen Zan dihancurkan oleh pedang Zuxian. Di matanya, ada sebuah cahaya sedingin es berkedip. Generasi yang lebih muda juga telah melihat pedang Zuxian di kampung halaman Dacu. Ye Chen berkata perlahan, itu menyebabkan banyak bencana darah. Gerbang Tianmen ditemukan, dan mungkin tidak dapat dipisahkan darinya. Tian Zhu Dimi bergumam. Apa asalnya? Ye Chen bertanya lagi. Rahasia tentang itu dan rahasia tentang area terlarang hanya memenuhi syarat untuk mengetahui kaisar. Tapi, aku sudah menahanmu cukup lama, ayo pergi. Tian Zhu Dimi langsung menyela kata-kata Ye Chen, menghilang perlahan. Ye Chen menggaruk kepalanya, dan akhirnya berbalik dan langsung keluar dari gunung. Sambil berjalan, dia tidak lupa melihat ke dalam tubuh sucinya. Setelah bergabung dengan tulang suci Chen Zan, dia jelas merasakan perubahan, kekuatan agung, tapi tangguh seperti Kaisar Zun. Ini semua berkat tulang suci yang terlalu kuat. Perlahan menutup pandangannya, dia melihat ke arah area terlarang Tiansu.
Sama seperti area terlarang lainnya, meskipun dia berada di dalamnya, dia masih tidak bisa melihatnya. Itu terlalu kuno dan terlalu misterius. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa ini adalah Tiansu. Dia pernah ke sini sebelumnya, dan semuanya tampak akrab. Berpikir terlalu banyak lagi. Menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menarik napas tajam, dan matanya bersinar dingin. Tunggu saja aku, Ye Chen, datang untuk menagih hutang. Bab 1593 datang satu persatu. Ketika kata-kata itu jatuh, Ye Chen mengeluarkan jubah hitamnya dan menutupi seluruh tubuhnya, dan topeng hantu juga dikorbankan untuk menutupi wajahnya. Sepanjang jalan tanpa kata-kata, melangkah keluar dari langit dan melangkah ke dunia baru. Tuhan, Tuhan, seseorang keluar dari area terlarang. Ye Chen mendengar seruan segera setelah kaki depannya menyentuh tanah. Itu di luar Tiansu, dan ada banyak sosok dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Kebanyakan dari mereka adalah biksu yang datang untuk melihat wajah asli Tiansu. Sama seperti Wang Chuan di masa lalu, biksu asing selalu ingin mengunjungi daerah terlarang yang terkenal itu, jadi mereka datang ke sini bersama. Kebetulan sekali mereka menonton, dan Ye Chen keluar, dan para biksu dari segala arah mundur satu demi satu karena terkejut. Sangat mengejutkan, ada orang yang masih hidup keluar dari area terlarang. Suara-suara terkejut ada di mana-mana, satu demi satu. Apakah makhluk tertinggi di area terlarang itu keluar? Tertutup jubah hitam dan topeng, saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Banyak biksu telah melarikan diri. Satu-satunya kesalahan adalah Ye Chen keluar dari area terlarang. Dengan aura misterius, membuat orang takut untuk tinggal dengan mudah. Dan paksaannya gitu kuat sehingga membuat orang gemetar. Ye Chen mengabaikan diskusi dari segala arah, melangkah ke langit yang kosong, dan langsung pergi ke satu sisi, secepat cahaya. Namun, berita bahwa seseorang keluar dari zona terlarang sepertinya memiliki sayap, dan itu melayang tanpa batas ke segala arah di Zhongzhou. Orang-orang keluar dari area terlarang. Benar atau tidak? Zhongzhou bergetar, dan semua orang yang mendengarnya gemetar. Itu adalah Tiansu, terkenal dengan keganasannya, area terlarang di mana tidak ada jalan masuk, tidak ada jalan keluar, 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Itu adalah mimpi buruk seorang biksu. 7 putra Donghua menginvasi di masa lalu dan hampir memusnahkan seluruh pasukan. Legenda masih membuat orang terkesiap. Dalam tahun-tahun tanpa akhir, tidak ada yang pernah keluar dari area terlarang atas inisiatif mereka sendiri. Apakah ini sebuah pertanda buruk? Malam menjadi gelisah, diselimuti lapisan kabut, lebih gelap dari malam, membuat orang tidak bisa tidur. Di kaki Gunung Zutian, Ye Chen berhenti, seperti patung yang diukir di batu, membiarkan angin kencang mengamuk, dan tetap tidak bergerak. Meski 9 hari telah berlalu, dunia masih dipenuhi kabut darah, dan angin yang menderu-deru dipenuhi ratapan yang sunyi. Adegan kematian tragis ratusan orang yang bereinkarnasi jelas di benak saya, dan bunga darah yang mekar, seperti pisau tajam, mencungkil jantungnya dan mengukir tulangnya. Ada air mata di mata Ye Chen, mengaburkan pandangannya yang tajam. Dalam kabut, dia sepertinya bisa melihat Master Heng Yue dan yang lainnya, melambai dan tersenyum padanya sebelum melanjutkan perjalanan. Mereka pergi, dan mereka pergi ke Huangquan, bukan kampung halaman mereka. Pergi jauh-jauh. Ye Chen mengeluarkan kendi dan menuangkannya ke tanah, suaranya serak dan berubah-ubah. Dia juga pergi, perlahan menghilang ke dalam malam. Untuk waktu yang lama, dia muncul di kota kuno Kunlun. Kota kuno Kunlun pada malam hari lebih makmur daripada siang hari. Tidak akan ada kekurangan diskusi, dan kebanyakan dari mereka akan datang dari warung teh dan toko anggur dimanapun ada orang, akan ada gosip. Apa yang mereka bicarakan adalah apa yang terjadi pada hari-hari ini. Bencana berdarah pegunungan Tianshan, penghancuran tubuh suci kuno. Ye Chen berjalan dengan lembut, dan ketika dia melewati restoran tempat perjamuan Kunlun diadakan di masa lalu, dia masih tidak lupa untuk melirik ke samping. Menutup matanya, dia berbalik dan melangkah ke jalan, dan menemukan toko kelontong kecil di sudut.
Ini adalah paviliun intelijen, yang berspesialisasi dalam jual beli informasi. Pemilik toko kelontong adalah seorang pemuda tampan dengan kultivasi tingkat semisage, duduk di sana membaca buku-buku kuno. Melihat Ye Chen mendekat, dia segera meletakkan buku kuno itu, dan tertawa hangat. Apa yang kamu inginkan, rekan Tao? 9 hari yang lalu, kamu tahu apa yang terjadi di dasar Gunung Zutian? Ye Chen berkata dengan ringan, miliknya suara tua dan serak. Tentu saja aku tahu. Pria muda itu tidak bisa menahan senyum. Mereka yang mengepung dan membunuh tubuh suci, identitas, kekuatan, dan keluarga mereka. Aku menginginkan semua informasi ini. Nada suara Ye Chen agung. Mendengar ini, pemuda itu mengangkat alisnya, menatap Ye Chen tanpa sadar, dan berkata pada dirinya sendiri, apa yang pria ini lakukan? Pria tua itu sangat sibuk percepat. Ye Chen mendengus dingin. Rekan Taois, tolong tunggu sebentar. Pria muda itu tersenyum nakal, dan bergegas masuk untuk mendapatkan informasi. Efisiensi kerjanya masih sangat tinggi, dan dia keluar dengan tas penyimpanan tidak kurang dari 2 atau 3 menit. 15 juta batu sumber, toko ini tidak menawar. Ye Chen tidak berkata apa-apa, menjentikkan tas penyimpanan dan terbang keluar, lalu mengangkat tangannya untuk mengambil informasi dari pemuda itu. Dia pergi lagi, datang dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Di belakangnya, pemuda tampan tanpa sadar menyeka keringat dinginnya. Pria ini sangat kejam. Ye Chen telah merobek tas penyimpanan, dan di dalamnya ada potongan-potongan batu giok, yang masing-masing disegel dengan informasi. Dia menghancurkannya secara langsung, dan informasinya dicap di Shanghai. Informasi dari kabinet intelijen selalu akurat dan detail. Ada hampir 10.000 biksu yang mengepung dan membunuhnya hari itu. Dalam informasi ini, ada daftar masing-masing, termasuk identitas, tingkat kultivasi, dan afiliasinya. Secara alami, itu juga termasuk mereka yang telah dipenggal olehnya, seperti putra dewa dari ras iblis dan putra dewa dari ras dewa. Juga berkat ras iblis dan ras dewa mereka memproklamasikan diri mereka kembali ke tanah kuno. Jika mereka tahu bahwa pangeran mereka telah dimusnahkan, mereka pasti diinginkan oleh semua ras lagi, dan akan ada banyak pertempuran. Jangan khawatir, datang satu persatu. Kata-kata Ye Chen sedingin es dan banyak sosok melintas di lautan dewa. Feng Xian, putra klan peri, dewa nirvana, putra dewa pemakaman, Tian Chan, dan Taois Diang. Sambil berbicara, dia berbalik diam-diam dan memasuki rumah bordil. Di rumah bordil ini, ada orang yang mengepung dan membunuhnya hari itu. Oh, mengapa paman datang ke sini? Baru saja ketika dia masuk, dia melihat Bustar tua King Lou melambaikan sehelai sutra dan mendekatinya dengan senyum tersanjung di wajahnya. Ye Chen tidak menjawab. Dia melangkah ke lantai 3, menemukan kamar pribadi dengan sangat akurat, dan menendang pintu hingga terbuka. Di dalam ruangan, ada seorang pria dan seorang wanita yang melakukan hal-hal yang terbalik. Semuanya telanjang. Mata pria itu penuh dengan roh jahat. Bajingan, siapa yang membiarkanmu masuk? Nanxiu berteriak dengan marah, kesal karena sesuatu yang baik telah diganggu. Dia segera membunuh pedangnya. Ye Chen datang dalam sekejap, menunjuk ke lautan pil yang telah melumpuhkannya. Terdengar teriakan tiba-tiba, dan pembudidaya wanita itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutupi tubuhnya dengan selimut sutra, dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Ye Chen mengabaikan, atau lebih tepatnya, tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, dan berbalik untuk meninggalkan ruangan dengan kultivator laki-laki di tangannya. Dia tidak membunuh pembudidaya laki-laki, karena dia ingin pembudidaya laki-laki berlutut dan mati di bawah Gunung Zutian, dan menggunakan darahnya untuk memberi penghormatan kepada orang-orang yang bereinkarnasi. Di luar pintu, ada seorang lelaki tua berjubah ungu menghalangi jalan Ye Chen. Dia adalah penjaga King Lu, dan kultivasinya setingkat Raja Suci. Rekan Taois, kamu menyebabkan masalah di sini. Beri penjelasan pada orang tua ini. Pria tua berjubah ungu itu mendengus dingin, matanya yang tua berkedip dingin. Langkah Ye Chen tetap tak terhentikan, dan tidak ada emosi di matanya. Arogansi.
Pria tua berjubah ungu itu berteriak keras dan menamparnya. Ye Chen tidak melihat ke samping, dan dia juga menamparkan, dengan sangat santai. Di tempat, lelaki tua berjubah ungu tingkat raja yang suci terbang keluar secara horizontal. Tubuhnya meledak dalam penerbangan terbalik, dan sebuah restoran di sisi yang berlawanan runtuh dengan keras, dan pemandangan itu berdarah. Gudong. Orang-orang di rumah bordil, apakah mereka sedang minum, bermain, atau menggoda gadis, semuanya menelan ludah. Kelas Saint King, itu adalah kelas Saint King. Untuk ditampar oleh seseorang secara acak, apakah orang yang pindah adalah Kaisar Semu? Dengan semua mata tertuju dan kagum, Ye Chen keluar dari rumah bordil, masih memegang pembudidaya laki-laki berdarah di tangannya. Rekan Taois pertempuran pribadi dilarang di kota Kunlun. Gitu dia meninggalkan gedung hijau, suara tua dan halus terdengar. Keluar. Ye Chen berkata dengan ringan, meminjam kekuatan tulang suci. Meskipun suaranya lembut itu seperti guntur abadi, menargetkan orang itu dengan paksaan dan keagungan tertinggi. Kali ini, tidak ada suara sama sekali, dan suara lama itu menghilang. Baru setelah Ye Chen berjalan keluar dari kota kuno Kunlun, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih di istana di kota menyeka keringat dinginnya. Sialan, di mana Kaisar Semu itu? Setelah meninggalkan kota Kunlun, Ye Chen menginjak langit dan langsung pergi ke satu sisi. Setelah sekian lama, dia berhenti di depan Gunung Peri. Ini adalah keluarga dari salah satu orang yang mengepung dan membunuhnya hari itu di benua Xuan Huang. Bahkan tidak bisa disebut sebagai kekuatan kelas 3. Ada pesona di Gunung Peri. Dia melewatkannya gitu saja, tergantung di kehampaan. Siapa itu? Terdengar teriakan nyaring, dan dua sosok datang dari langit. Satu hitam dan satu putih. Dua lelaki tua, keduanya orang suci, dan salah satunya telah mencapai kemacetan. Biarkan dia keluar. Ye Chen berbicara dengan jelas, memegang gulungan gambar di tangannya, di mana ada seorang pemuda berambut ungu dengan wajah cantik dan senyum lucu di sudut mulutnya. Sombong. Pria tua berjubah hitam itu memarahi dengan dingin, dan tiba-tiba bergegas ke depan, mencubit segel besar itu dengan tangannya, dan menutupi Ye Chen dengan telapak tangan dari Ling Tian. Ye Chen tampak tenang, tidak senang atau khawatir. Dia hanya mengangkat tangannya sedikit. Dia bahkan tidak melihat pria tua berjubah hitam itu. Dalam sekejap, lelaki tua berjubah hitam itu berubah menjadi bunga darah. Tidak peduli apakah itu tubuh fisik atau roh purba, semuanya mati. Ini. Ekspresi lelaki tua berjubah putih itu berubah. Dia mundur selangkah, matanya juga menonjol, dan ekspresinya penuh ketakutan. Tidak hanya dia takut, tapi semua orang di Xiansan juga takut. Mengangkat tangan mereka untuk menghancurkan orang suci. Kekuatan tempur macam apa itu? Dan kultivasi macam apa dia? Mereka tidak bisa menebak, dan mereka tidak berani menebak. Penebusan senior, apakah keluarga kerajaanku menyinggungmu? Pria tua berjubah putih itu bersujud. Tubuh lamanya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Biarkan dia keluar. Ye Chen masih mengatakan hal yang sama. Oke. Pria tua berjubah putih itu buru-buru bangkit, pergi ke puncak gunung, dan membawa pemuda berambut ungu bersamanya. Ye Chen mengangkat tangannya, menunjuk ke cahaya ilahi, dan menghapus kultivasinya. Teriakannya melengking, dan pemuda berambut ungu itu sama sekali tidak berguna. Pria tua berjubah putih dan semua orang di keluarga Wang gemetar. Wajah mereka sangat pucat, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Ini adalah dunia yang kuat. Mereka menyaksikan orang-orang mereka sendiri dimusnahkan, tapi mereka bahkan tidak berani bersuara. Ye Chen pergi lagi. Tubuhnya seperti hantu, dan dia menghilang sejenak. Setelah dia pergi, Xiansan di belakangnya sangat sunyi. Semua orang lumpuh, pakaian mereka basah oleh keringat dingin. Tua. Leluhurnya tua. Semua orang memandang lelaki tua berjubah putih itu. Pasti cucu jahat yang memprovokasi orang itu. Pria tua berjubah putih itu berteriak keras, suaranya seperti guntur, dia pantas mati. Di kota kuno, Ye Chen jatuh ke dalam sebuah rumah besar. Siapa yang mengganggu? Tiba-tiba terdengar teriakan, dan 3 raja semu melompat keluar, mengelilingi Ye Chen di tengah. Kali ini,
Ye Chen terlalu malas untuk meminta seseorang. Jadi dia langsung pergi ke taman terpisah di mansion. Dan orang yang dia cari ada di taman lain. Mencari kematian. Seorang raja sok bijak berteriak dengan marah. Dan melangkah maju untuk memblokirnya. Dengan tungku tembaga tergantung di kepalanya. Dengan aura tirani. Ye Chen melambaikan tangannya. Dan mengipasi raja semu itu dengan satu telapak tangan. Puff klik. Raja Kuasi Sage sangat sengsara. Tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Jiwanya dimusnahkan. Dan tungku tembaga yang tergantung di kepalanya meledak. Ini. Dua raja semu yang tersisa gemetar ketakutan. Berdiri di langit, tidak berani bergerak. Tidak hanya mereka tidak berani bergerak, tapi seluruh mansion tidak berani bergerak. Mata mereka penuh ketakutan. Dan mereka tidak berani menatap langsung ke arah Ye Chen. Ah! Di kedalaman mansion, jeritan terdengar, dan itu datang dari taman lain. Itu adalah seorang pemuda berambut darah yang dipukuli hingga lumpuh. Ye Chen memegangnya dengan satu tangan dan berjalan keluar seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Di seluruh mansion, tidak ada yang berani berbicara. Beberapa orang terlalu takut dan bersujud di tanah. Takut mereka juga akan berdarah. Bab 1594 Tanah Bunga Persik. Malam yang gelap sangat gelisah, dengan angin dingin yang menderu-deru. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, ada banyak bencana darah di banyak bagian tanah Zhongzhou. Ye Chen seperti hantu, muncul di satu tempat demi satu tempat kota kuno, restoran, dan pegunungan peri. Kemanapun dia pergi, ada bencana darah. Kemanapun dia pergi, setidaknya satu orang dibawa pergi dan langsung lumpuh. Orang-orang itu adalah semua yang berpartisipasi dalam pengepungan dan pembunuhannya 9 hari yang lalu, dan mereka semua ditangkap dan digulingkan. Ada juga satu atau dua keluarga yang sangat setia, dan ada juga satu atau dua kekuatan yang sangat bersemangat dan melindungi keturunannya. Ye Chen kejam, dan mereka yang melawan akan langsung menghancurkan 9 klan. Bencana berdarah bahkan lebih buruk menutupi malam dengan kerudung berdarah. Tapi dia tidak berhenti di situ, dan tetap sulit dipahami seperti biasa. Langit cerah, tapi Zhongzhou mendidih, dan kota kuno, restoran, dan kedai teh tempat para biksu berkumpul semuanya tercengang. Ada apa? Dalam satu malam, gitu banyak tempat dirampok oleh darah, dan banyak dewa yang kuat dibawa pergi. Keluarga Yang dan keluarga Sui di timur langsung musnah. Lihat itu seperti gunung tulang dan darah mengalir ke sungai. Sangat kejam. Siapa yang melakukannya? Sungguh pembunuhan yang tidak disengaja. Keempat-perempat tidak bisa membantu menggigil. Ye Chen melakukan perjalanan jauh-jauh, dan melangkah ke sebuah restoran yang luas. Segera, ruang pribadi di lantai 3 restoran itu meledak. Orang-orang di restoran tercengang, dan bahkan orang-orang di jalan mendongak apa-apaan ini. Berkelahi lagi. Di bawah tatapan ke segala arah, Ye Chen naik ke langit dari lantai 3 restoran, memegang selimut di tangannya seorang pria berdarah dengan pemborosan kultivasi. Ia melanjutkan perjalanannya lagi, menghantui setiap sudut. Waktu berlalu, dan itu setengah bulan dalam sekejap mata. Selama setengah bulan, jubah hitamnya berlumuran darah. Dia terus siang dan malam, menangkap orang di mana-mana. Dan dia menderita perampokan berdarah di mana-mana, yang menyebabkan semua bagian Zhongzhou mendidih. Itu adalah malam yang sunyi lagi, dan dia melangkah ke surga. Di sini sunyi dan damai, dengan gunung, air, dan hutan, tanpa hiruk pikuk dunia, semuanya gitu sunyi. Jauh di dalam Paah Blossom Spring adalah sebuah danau. Di depan danau, berdiri seorang wanita berbaju putih, yang sedang melukis, dan orang yang sangat akrab dengan Ye Chen sedang melukis. Dia adalah manusia tanpa nafas spiritual, tapi bermandikan sinar bulan. Dia seterang dan tanpa cacat seperti peri yang dibuang. Merasakan seseorang datang, wanita berbaju putih itu berbalik perlahan, matanya yang jernih seperti air, tanpa jejak kotoran dari dunia. Jangan perhatikan aku, lanjutkan melukis, kata Ye Chen dengan ringan, mengeluarkan kendi, dan duduk di bawah pohon. Aku bisa melihat bahwa kamu adalah peri. Wanita berbaju putih itu mengerutkan bibirnya. Lalu, Ye Chen menyesap anggurnya. Apakah dia?
Memprovokasimu. Wanita berbaju putih itu berbisik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu hanya bisa menunggunya di sini. Kata-kata Ye Chen datar, dan ekspresinya tidak bahagia atau khawatir. Tolong, biarkan dia pergi. Wanita berbaju putih itu segera berlutut, matanya dipenuhi air mata, wajahnya menjadi pucat, dan dia terus bersujud, tolong, biarkan dia pergi. Aku akan membiarkan dia pergi, siapa tahu. Biarkan kerabatku pergi. Jika kamu ingin membunuh, bunuh aku. Tidak ada gunanya memohon padaku. Ye Chen mengangkat tangannya dan menembakkan sinar cahaya peri, yang jatuh ke wanita berbaju putih dan membuatnya tertidur lelap. Tao Huayuan terdiam, hanya Ye Chen yang sedang minum dengan tenang, dan daun-daun berguguran bergoyang tertiup angin. Segera, sesosok terbang dari langit. Orang itu memiliki rambut berdarah, jubah peri yang kuat, fisik yang agung, energi dan darah yang agung, sepasang mata dewa penuh dengan langit dan bumi. Orang ini, jika Anda perhatikan baik-baik, apakah pada hari yang sama dinonaktifkan? Siapa kamu? Tian Ken jatuh, dan melihat Ye Chen dan wanita berbaju putih berbaring rata di atas awan. Putra Allah yang agung. Sebenarnya jatuh cinta dengan seorang wanita fana, sangat menarik. Ye Chen berbicara dengan santai. Siapa kamu? Siapa kamu? Tian Ken meraung dengan marah. Dengan sepasang mata dewa, bercak darah muncul di sekujur mereka, memancarkan rasa dingin, dan wajahnya langsung menjadi mengerikan. Bagaimana menurutmu? Ye Chen melepas topeng hantu, memperlihatkan wajah tua dengan janggut panjang. Kamu, Ye Chen. Tian Ken mundur selangkah, matanya melotot, pupil matanya mengerut, dia tidak percaya, kamu masih hidup, tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Kata-kata Ye Chen dingin, dan dia berdiri di depan wanita berbaju putih, dengan cahaya dingin menempel di ujung jarinya. Ini adalah keluhan antara kamu dan aku. Aku membunuh teman lamamu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan dia pergi. Tian Ken meraung dengan marah. Tidakkah menurutmu pemandangan hari ini sangat familiar? Ye Chen memandang Tian Ken sambil tersenyum. Aku mengatakan hal yang sama di masa lalu, dan aku juga sama sedihnya denganmu. Dia hanya manusia biasa. Jadi bagaimana dengan manusia? Teman lama saya juga menjalani kehidupan. Kamu, serahkan darah asal, artefak Natal, dan tas penyimpananmu, dan aku akan melepaskannya. Kata Ye Chen sambil tersenyum. Jangan pikirkan itu. Tian Chan menggertakkan giginya. Bagus sekali. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, dan sebilah pedang menembus perut bagian bawah wanita berbaju putih. Darah menyembur keluar, menodai pakaiannya menjadi merah. Ye Chen. Pedang selanjutnya adalah lehernya. Serahkan, aku akan menyerahkannya. Tian Chan menundukkan kepalanya yang sombong. Saat kata-kata itu jatuh, cahaya peri berkedip di antara alisnya, dan pedang pembunuh berwarna darah terbang keluar. Itu adalah senjata sihir kelahiran, diikuti oleh tas penyimpanan, dan kemudian darah dan asal terbang keluar napasnya. Jatuh dalam sekejap, langkahnya terhuyung-huyung, darah muncrat dari mulutnya, dan dia tidak lagi memiliki postur setinggi itu. Sungguh menyentuh. Ye Chen mengambil alih banyak fetis Tian Chan, dan tawa samarnya berkata, siapa yang mengira bahwa putra bangsawan Tian Chan akan menyerahkan segalanya untuk wanita fana? Milikmu, dia seharusnya sangat bahagia. Aku sudah menyerahkannya, biarkan dia pergi. Mata Tian Chan memerah. Biarkan orang pergi. Ye Chen tersenyum, dengan sedikit pesona jahat dan senyum haus darah, dan sekarang dia lebih seperti iblis. Dia mengayunkan pedangnya, dan memotong jantung wanita berbaju putih itu. Ye Chen, aku akan membunuhmu. Tian Chan meraung, menghancurkan tanah dengan satu langkah. Ling Tian menebas Ye Chen dengan telapak tangannya. Ye Chen tampak kedinginan, mengangkat tangannya sedikit, dan menahan si Fang Sutian. Tian Ken, yang berada di udara, di penjara di tempat, masih mempertahankan postur membelah telapak tangan di udara, tidak bisa bergerak sama sekali. Sinar cahaya terbang keluar dari ujung jari Ye Chen, menembus laut Til Tian Chan, dan basis kultivasinya benar-benar lumpuh. Ah! Tian Ken meraung.
meraung histeris dengan darah dan air mata di wajahnya, penuh kesedihan. Apakah hatimu sakit? Ye Chen memandang Tian Chan dengan penuh minat. Di bawah gunung Zutian, aku juga terluka sepertimu. Ah, Tian Ken masih meraung seperti orang gila. Dia menyesalinya, menyesali bahwa dia seharusnya memprovokasi Ye Chen. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Ye Chen, tapi dia harus berpartisipasi dalam pengepungan itu, sehingga dia berakhir seperti ini, dan juga melibatkan orang favoritnya. Dia menyesal, hatinya sakit dan dia menjadi gila dan kehilangan akal. Ye Chen tetap diam, dan membuat Tian Chan pingsan dengan lambaian. Dia tidak membunuh Tian Ken, dia ingin Tian Ken berlutut di bawah gunung Zutian, dan menggunakan kepalanya untuk memberi penghormatan kepada roh orang yang bereinkarnasi di surga. Paah Blossom Spring jatuh ke dalam momen ketenangan. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, tubuh halus wanita berbaju putih yang tergeletak di atas awan bergetar, bersinar dengan cahaya peri, dan berubah menjadi batu. Itu bukan wanita sejati berbaju putih, tapi ilusi batu. Mengkonsolidasikan gambaran pembunuhannya hanya untuk membuat Tian Ken merasakan sakitnya, itulah harga yang harus dia bayar. Dan wanita asli berbaju putih dilepaskan oleh Ye Chen saat ini. Tidur nyenyak tidak menyadari adegan berdarah sebelumnya. Dia tidak membunuhnya, kesalahan ada pada kepala, utang ada pada pemiliknya. Bab 1595 menarik musuh dengan tubuhnya. Ye Chen pergi lagi, jauh dari Tao Huayuan yang tidak menimbulkan debu. Hatinya sudah sangat dingin dan dibutakan oleh kebencian, jadi dia tidak segan-segan mengancam wanita kesayangannya. Dia gila, kematian orang yang bereinkarnasi membuatnya tidak dapat membantu tapi memicu bencana yang mengerikan, dan menjadi iblis dalam pembunuhan itu. Matanya menjadi tenang kembali, tanpa gelombang apapun. Siapapun yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa semakin tenang dia, semakin menakutkan dia, seperti binatang prasejarah yang akan bangun. Pencarian orang yang bereinkarnasi belum selesai, gitu pula keluarga musuh. Seperti Feng Xian, Xianzu Senzi, Zantian Senzi, Ziyang Taois, dan tubuh Dewa Nirvana. Tampaknya dunia telah menguap selama periode waktu ini, dan bahkan paviliun intelijen tidak dapat menemukan berita. Saat itu menjelang fajar, dan dia datang ke kota Kunlun lagi. Kota kuno Kunlun yang megah dapat dianggap sebagai simbol besar Zhongzhou. Siapapun yang datang ke Zhongzhou akan datang ke sini untuk melihatnya. Itu bercokol seperti naga raksasa, memandangi seluruh dunia. Langit sudah cerah, dan ada lebih banyak biksu di sekitar kota kuno Kunlun. Keluar masuk, dan ada banyak biksu yang kuat di antara mereka. Ye Chen tidak memasuki kota, tapi berdiri dalam kehampaan di luar kota. Para biksu yang lewat semua akan memandangnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Pagi-pagi sekali, dia melakukan sesuatu yang lurus. Ye Chen tetap diam, merobek jubah hitamnya, melepas topeng hantunya, dan mencukur janggutnya yang panjang, memperlihatkan wajah aslinya. Selain itu, dia juga dengan sengaja mengungkapkan darah Ekaristi. Tujuan dari tindakannya kali ini sangat sederhana. Jika dia tidak dapat menemukan musuhnya, maka dia akan mengungkapkan identitasnya untuk memancing mereka agar muncul. Bayangkan saja, jika Feng Xian dan yang lainnya tahu bahwa dia masih hidup, mereka pasti akan mengumpulkan biksu dari seluruh dunia untuk mengepung dan membunuhnya lagi. Ya Tuhan, apakah saya salah membacanya? Seru dari luar kota kuno Kunlun. Mata mereka semua tertuju. Mereka semua mengenali martabat Ekaristi dan darah Ekaristi. Ini, bagaimana ini mungkin? Para biksu yang datang dan pergi berkumpul, ekspresi mereka sangat bagus. Pengetahuan tingkat bijak agung, dia masih bisa bertahan. Orang-orang di kota juga terpengaruh, dan bergegas keluar seperti air pasang. Orang tua itu dengan jelas melihat bahwa api roh primordialnya telah dimusnahkan. Wajah semua orang pucat, dan terdengar suara-suara yang mengejutkan. Aku sangat terkejut, orang ini tidak bisa dibunuh apapun yang terjadi. Seseorang menggaruk kepalanya dengan keras, benar-benar tidak dapat menemukan alasannya. Semakin banyak biksu berlari, berdiri di langit, semuanya tampak kaget, menatap Ye Chen seperti monyet. Ye Chen berdiri dengan tenang, seperti patung, tidak bergerak.
Namun penampilannya menimbulkan kegemparan. Level Kuasi Sage. Dia adalah orang pertama yang bisa selamat dari pembunuhan satu jari di level Santo Agung. Bagaimana tidak mengejutkan? Dalam sekejap, berita bahwa dia masih hidup, berpusat di kota kuno Kunlun, menyebar tanpa batas dan menyebar ke segala arah. Xuan Huang Zhongzhou tiba-tiba meledak, menyebar ke timur, selatan ke wilayah selatan, gurun barat ke barat, dan utara ke Beiwei. Seluruh Xuan Huang terguncang, dan sebuah tim datang untuk menonton. Kamu masih hidup. Dari gunung yang tidak dikenal, sesosok tubuh keluar, darah berterbangan di udara, dan setelah melihat lebih dekat, itu adalah putra musuh yang mengubur langit. Aku tidak percaya. Di laut yang tak terbatas, putra dewa dari klan peri bergegas keluar, dan raungan mengguncang langit. Tidak heran Ye Chen tidak dapat menemukannya, tapi dia bersembunyi di sini. Kali ini, aku akan membunuhmu. Di kota kuno yang terpencil, suara pelan bergema di 9 langit, dan tidak ada yang bisa dilihat, hanya suaranya yang terdengar. Oke, sangat bagus. Feng Xian'er naik ke langit dari sebidang hutan terpencil, dengan wajah cantik, sangat ganas, menggertakkan giginya untuk memakan orang. Tidak seperti peri, tapi lebih seperti iblis. Mereka berempat penuh dengan roh jahat, dan masing-masing memanggil pengikut. Kali ini barisannya bahkan lebih besar, dengan sebanyak 100.000 pengikut. Di luar kota Kunlun, ada lautan manusia, dan kegelapan menyelimuti. Karena aku selamat, kenapa aku lari? Si Fang menunjuk ke arah Ye Chen, sangat bingung. Ada gitu banyak musuh, bukankah ini merugikan diri sendiri? Mungkinkah, setelah mati sekali otakmu tidak berfungsi? Banyak lelaki tua mengelus janggut mereka. Jelas mereka ingin memikat Feng Xian'er dan yang lainnya untuk datang ke sini. Gitu banyak kerabat dan teman lama yang meninggal, jadi mereka ingin menagih hutang. Di tengah diskusi, langit bergolak dan bergemuruh. Di timur, awan dan kabut bergulung, dan sepertinya ada ribuan pasukan dan kuda yang membantai mereka. Pemimpinnya adalah putra dewa pemakaman, mengendarai singa api merah, dengan momentum yang luar biasa. Di barat, langit berdengung, dan aura pembunuh mengamuk. Dewa Nirvana datang dengan pedang terbang, dan ada puluhan ribu pengikut di belakangnya. Semuanya memiliki wajah ganas seperti hantu. Di selatan, ruang angkasa meledak, dan ada lautan makhluk surgawi yang bergolak, dikelilingi oleh sosok yang tak terhitung jumlahnya, dan putra klan peri membubung ke awan. Mengendarai kabut, bergegas maju, darahnya agung, dan dunia bergejolak. Di utara, langit runtuh, dan sosok yang luar biasa itu seperti lautan, menelan langit dan bumi, dikelilingi oleh kereta giok berwarna-warni, dan Feng Xian'er sedang duduk di kereta giok. 4 arah di tenggara, utara dan barat seperti 4 samudra hitam pekat, mencoba menelan dunia ini. Pertempurannya sangat besar. Pergi ke ibuku. Para biksu yang menonton, melihat pertempuran ini, mundur dengan tergesa-gesa, dan biksu senior tidak terkecuali. 100.000 orang, pertempuran akan lebih baik dari hari itu. Seseorang menghela nafas. Jika Ye Chen melarikan diri lagi hari ini, lelaki tua itu akan mengambil nama belakangnya. Sesampainya, semua wajah mengerikan. Langit kosong ini, karena kedatangan mereka, seketika menjadi gelap, dan sinar matahari tertutup, seolah-olah telah berubah menjadi malam. Dibandingkan dengan mereka, sosok Ye Chen terasa lebih sepi, seperti sebutir pasir di lautan, kecil dan tak terlihat. Aku sudah lama menunggumu, kata Ye Chen datar. Kamu tidak memiliki tubuh untuk mewarisi batas darah, dan aku akan membunuhmu hari ini. Teriak putra Zhang Tian dengan marah, matanya penuh tirani. Kamu mencari kematian. Tubuh Jimmy berdarah dingin. Tangkap dia hidup-hidup. Feng Xian menyeringai, aku ingin mengubahnya menjadi boneka, dan aku akan berlutut dan mematuhinya selamanya. Bagaimana mungkin, dia masih memiliki mata peri. Tapi dia menatap Ye Chen dengan menyipitkan mata, dengan ekspresi tidak percaya. Dia memiliki mata kiri dari roda peri, dan dia dapat dengan jelas melihat mata kanan Ye Chen. Nafas tidak dapat ditiru, itu benar-benar mata peri. Oke, bagus sekali.
Putra dewa dari klan peri tersenyum ganas, dan masih ada cahaya api di matanya, penuh keserakahan. Mata perimu milikku sekarang. Sambil tersenyum, orang ini bergegas keluar terlebih dahulu, dengan tidak sabar. Pedang surgawi di tangannya, mengalir dalam naskah. Tidak ada bandingannya dengan pedang manapun, dan kekuatannya dapat digambarkan sebagai penghancur, menunjuk langsung ke tengah alis Ye Chen. Jubah darah Ye Chen ganas, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia berdiri diam. Di bawah perhatian semua orang, putra dewa dari klan peri menembus kekosongan dengan pedang, dan menusuk alis Ye Chen tanpa memihak. Poan! Suara hantaman logam tiba-tiba terdengar, dan suara dentang terdengar tajam. Pedang puncak putra dewa abadi gagal menembus alis Ye Chen, dan bahkan pedang abadi di tangannya pecah sedikit demi sedikit. Ini. Mata putra dewa abadi tiba-tiba menjadi menonjol, dan pupilnya menyempit. Itu adalah pedang puncaknya. Apakah dia terlalu lemah, atau Ye Chen terlalu kuat? Setelah beberapa saat kesurupan, Ye Chen mengangkat tangannya dan menutupinya dengan telapak tangannya. Putra dari klan peri berlutut di tempat di depan Ye Chen. Kuartet ngeri, ekspresinya membatu, bermain. Bagaimana kalau bermain? Anda harus tahu bahwa putra dewa dari klan peri adalah orang suci, dan dia bukan orang suci biasa, kekuatan tempurnya sebanding dengan Raja Semu. Dan Ye Chen hanya berada di level semu, satu level di belakang. Namun, bahkan pada tingkat yang tidak seimbang seperti itu, pedang puncak anak peri tidak dapat menembus pertahanan Ye Chen. Tidak hanya gagal menembus pertahanan Ye Chen, tapi juga ditekan dengan telapak tangan. Kecepatan berlutut ini membuat orang tidak bisa bereaksi tepat waktu. Bagaimana bisa gitu kuat? Feng Xian, Zhang Tianzenzi, Shenzhou Senzi dan hampir 100.000 pengikut mereka juga ngeri, seolah melihat pemandangan yang mengerikan. Ini tidak mungkin. Putra Dewa Klan Abadi meraung, matanya merah, dan dia ingin menerobos kurungan, tapi dia sangat hancur sehingga dia tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa berlutut di sana. Dia adalah putra berpangkat tinggi dari klan peri, dan sulit untuk menerima kenyataan bahwa dia kalah dengan gitu mudah. Tidak ada yang mustahil. Suara Ye Chen seringan guntur, dan dia menunjuk ke cahaya ilahi, menghapuskan Taoisme putra dewa dari klan peri. Kemudian, dia membuat kait dengan tangannya, mencungkil mata kiri putra dewa abadi, dan kemudian menggabungkannya menjadi miliknya. Mata roda 6 makhluk abadi, mata kiri dan mata kanan, setelah lebih dari 5.000 tahun, berkumpul kembali pada saat ini. Segera aura misterius meluap dari tubuh Ye Chen, membuat riak tak terlihat, yang membuat langit bersenandung. Itulah kekuatan mata peri, kekuatannya kuno dan kuat. Hal yang konyol adalah bahwa pertemuan ini tidak berada di tangan yang abadi, yang seharusnya menjadi ironi yang luar biasa. Untuk penyesalan Ye Chen, mata kiri Xian Lunyan kembali, dan teknik terlarang yang terbangun sebelumnya tidak ada. Ah! Putra dewa dari klan peri meraung, rambutnya acak-acakan, dan dia berteriak dengan keras. Basis kultivasinya dihapuskan, mata perinya diambil, dan kesombongan serta martabatnya hilang bersamanya. Ye Chen tidak memiliki belas kasihan, bahkan asal-usul darahnya telah dihapuskan. Kali ini, dia tidak memberikan wajah sedikit pun kepada Jiang Taixu, bahkan jika Jiang Taixu datang sendiri, dia juga tidak akan ragu.